Selamat datang di Pendakian Terakhir Podcast. Perkenalkan, nama gue Anbo. Nama gue Alwan. Kita kembali lagi di sini bersama pendaki lainnya ya. Pendaki lainnya, benar ya, sekali, ya. benar sekali. Sangat menarik sekali. Ya. Kita kedatangan pendaki lain yang menarik dan harus kita tanya. Benar. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa dan Ladies first ya. Ya, ladies first dong. Halo teman-teman, aku Asyira Zamita berperan sebagai Nisa di film Pendakian Terakhir. Oke teman-teman, nama gue Ilham Aji Santoso, gue berperan sebagai Fikri. Ya, Allah dia lupa nama kan. Fikri. Mohon maaf. Vicky. Fikri. Kalau Fikri Nurul dong. Oh iya, benar. Nurul Fikri. Itu tempat Bukan, les ya? tempat les. Iya. Gue soalnya primagama dulu. Oh, gue Inten. Oh, lu Inten, ya. Lanjut. Kita nggak Thank you. sponsorin tuh. Yang gak les jadinya kayak gak relate gitu Iya, ya. makanya. Lo pasti lesnya pulang sekolah sama guru Sama ya? guru, gue Iya, private, tambahan bro. private kan ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke topik nih ya. Iya, Sebelum kita masuk ke topik, gue melihat wajah-wajah lama di sini nih. Lama apa nih? Wajah-wajah lama, Lama bro. sendiri kak, maksudnya gimana? Apa lama gak di calling? Bukan gue yang ngomong ya. Iya. Ini ada wajah-wajah lama yang menghiasi televisi di masa itu. Lo gak ngaca, lo cinta Fitri juga. Lo nggak tahu dia siapa dulu? Boyband bro, The Band sama lo. Asli dia boyband bro. Boyband dia waktu kecil dia boyband. Kompetitor CGR itu bukan sih? Hah? Itu. dia. Jadi kita di Cinta Fitri, dia di inbox. Gitu. Oh, wow. Boleh dicontohkan gerakannya lagi ya biar kita ke flashback kita. Oh, kita katanya langsung aja. Katanya ya. Bisa, Langsung aja. Bisa. Oke, kita- bisa. Serius gue, Iya. kita melihat wajah-wajah lama nih. Betul, Asik. betul. Yang Dulu akhirnya pernah menyinari televisi Indonesia ya. Yoi. Menari. Dan sekarang Surya menjadi dan dunia sekarang apa jadi tuh? satu di project film Eva Pendakian Terakhir ini ya. Nice. Aduh, terima Kebanggaan kasih. juga ya. Gimana kalian lagi ada sibuk apa aja nih belakangan ini? Mungkin dari Cila dulu boleh. Gue sih terakhir abis promo-promo film juga. Oke. Terus untuk keseharian sebenarnya masih berkuliah tapi kan online. Jadi bisa sambil kerja. Insya Allah nanti mau rilis mini album EP. My first EP. Jadi mau agak-agak double job ya. Iya. Nyanyi, acting, nulis lagu, apapun lah yang bisa Seniman. menghasilkan. Itu dia, Kerja keras juga ya. Seni woman kalau saya. Seni ya. woman. Terima kasih ya. Lagunya tentang apa? Cinta. Tentang ya kehidupan percintaan gue sih, naik turunnya kayak gue kan bukan tipikal orang yang terlalu mengekspos kehidupan love life gue. Tapi Oke. orang-orang bisa ngelihat bagaimana gue in a relationship through my songs with Aziz. Ini dia. Ini promonya Banyak S3 banget marketing. nih orang nih. S3 marketing ya. Soalnya dia pernah cerita sama gue, ini true story aja ya dari apa obrolan kita pas syuting. Jadi lagu-lagunya dia itu terinspirasi dari sakit hatinya dia. Dan itu emang beneran relate dan bagus sih gue dengerinnya tuh. Anjing. Ini sih. Keren. Zodiaknya apa Nomor sih? rekening berapa? Ya. Zodiaknya apa sih? Gue Gemini. Oh, Gemini, tapi tersakiti ya. Bukan menyakiti ya. Gue nggak tahu ya apa jangan-jangan sebenarnya gue menyakiti gue sadar ya. Atau pura-pura tersakiti. Iya, ini juga Gemini nih. Ya, no comment. Udah, Ilham sekarang ngapain aja nih? Iya, Cerita dong. Mas Ilham kesibukan apa Mas Ilham nih? Kalau gue masih sama aja main FTV, sinetron, terus di belakang layarnya juga gue Ngeri. ada juga Wih, side Ngeri. business. Apa nih Mas? Di belakang layar apa? Masih tetap di industri kreatif sih gue di event organizer. Waduh, Gitu. oke. Sampingin aja, Pak. Berarti untuk semua yang butuh IO, ya kan? Masuk. Langsung kontak Boleh. Mas Ilham. Ada di sini. Iya, dia sibuk banget meeting mulu itu ternyata. Oke. Mantap ya. Mantap sekali ya Alwan. ya. Nice. Oke, sekarang kita langsung masuk ke topik kali Alwan. Boleh. Yes. Boleh. Apa nih topiknya? Ada topik apa nih? Topik ada temen gue namanya Topik Ilham. Wow. Bukan itu tapi. Topik yang ini kan? Top. Topik. Judulnya maaf. Oke. Wow. Oke, Apa nih bos sekarang bu kita? apa aja sih kalian tuh pernah gak sih ngalamin, ini kita basic dulu aja ya. Oke. Kalian pernah gak sih ngalamin kejadian-kejadian horor dalam hidup kalian sendiri gitu? Yang serem banget atau yang ya mungkin boleh ngebahas tentang setan atau jin atau mungkin boleh juga kalau kehidupan yang nyata gitu karena kan real life kan Lebih menyeramkan ya. itu dia Cila. Lo gimana? Lo ada pernah? Kalau gue dulu ada. Apa? Serius? Jadi waktu kecil itu kan kita ada mitosnya, gue nggak tahu ini mitos atau apa ya. Jadi kan kalau misalkan kita lagi di suatu tempat yang sepi atau yang memang angker gitu kan, kita kan jangan foto nanti lu beneran ada bayangannya gitu. Oh Atau gitu. ada Takut ada yang lewat gitu ya? Muncul dia. ada muncul sosoknya dan ternyata bener waktu gue syuting. Jadi kejadiannya itu gue lagi break. Waktu itu zamannya kampung artis dulu. Anjir, kampung artis. Tahun berapa nih? Spesifiknya. Tahun berapa nih? Tahun 2011
deh kalau nggak salah, itu 2011-an Gue kira di ini apa namanya? Yang dulu kita biasa syuting Persari. Persari. Bukan ya? Iya, itu hampir mirip lah gitu kan. Nah, terus kan gue dulu baru beli kamera pocket nih ceritanya ya kan. Nah, dengan keisengannya gue tuh foto-foto biasa aja, foto-foto ngasal ceritanya. Gue foto-foto ngasal di aula kayak gitu lagi pada makan. Gue foto ngasal di tempat yang kayak sudut kayak begini kan. Gue foto cekrek. Terus pas gue lihat dan ngehnya itu bukan gue yang ngeh. Tapi orang tua gue yang ngeh. Oh iya. Dek, ini foto apaan? Loh emang kenapa, Bu? Enggak. Ilham foto di mana tadi? Enggak di aula sih, itu emang kenapa sih, Bu? Ini penampakan, Am. Pas gue lihat, wah itu serem banget sih. Itu serem banget. Sayangnya belum ini viral sosial media, kalau nggak lu post udah viral. Iya. Tangannya kayak segede pisang raja, bro. Lu tahu nggak sih? Pisang raja. Kayak gini, kayak tangan Tanduk gini. gitu, Nah, tanduknya. beneran kayak gini. Serius, gue nggak bohong. Tangannya Beneran kayak doang gini. apa gimana? Tangannya doang kayak gitu, terus tapi dia berdarah-darah gitu. Gue masih inget sampai sekarang. Badannya tinggi. Terus ada anjing, gue merinding. Terus ada merinding juga nih gua rambutnya panjang gitu, hitam cuy. Nah terus ada mitosnya lagi kalau misalkan lu dapat gambar yang kayak gitu kan biasanya nggak bertahan lama ya. Dan itu beneran kejadian. Hilang. 2 hari setelahnya hilang fotonya. Damn. Itu dia gimana maksudnya lo lagi foto keadaannya maksudnya lagi foto situasi gitu terus dia nampakin itu di depan gitu apa gimana maksudnya? Ya random anak kecil aja baru megang kamera gitu Oh, kan. asal aja gitu, Asal tiba-tiba aja. ada dia gitu. Tiba-tiba ada dia di sudut di sudut tempat gitu deh. Pokoknya serem banget lah anjir. Nah itu Tapi sih. itu jelas banget berarti kelihatannya. Banget, jelas banget. Kalau gitu berarti tema kita hari ini kejadian horor di tempat syuting. Karena gue juga ada. Oh, lo deh. Menarik, boleh. Apa? Dulu gue sempet syuting satu sinetron juga. Judulnya apa tuh? Jangan disebut lah. Takut ntar pada takut case-case yang lainnya. Oh, iya. Ada dulu gue syuting sinetron. Gue lupa ya pas Gajah Mada apa Dewi Bintari gitu. Jadi memang kita syuting di salah satu lokasi villa punya orang yang emang diselesain syuting gitu loh. Jadi kayak dia tuh someone yang berpengaruh kalau nggak salah. Terus karena rumahnya bagus, gede dan emang agak-agak unik gitulah rumahnya kayak kelihatan vintage. Kita syutingnya sinetronnya kolosal gitu. Oke. Semi-semi kolosal gitu gitu. dong. Lebih ke dewi-dewian gitu Oh, iya. gitu. Tapi gue pakai jadi princess-princessan apa sih Ken Dedes ala-ala Wah ribet gitu. banget dong, Iya, lu iya, harus iya. pakai kostum dong. Asli cuy. Kolosal, Pak. Kolosal. Terus Iya, kayak ribet itulah pakai apa perhiasan itu. Nah, itu kan cast anak-anaknya banyak banget. Oke. Nah, terus memang di tempat itu hawanya tuh nggak enak karena dia bener-bener gede banget. Jadi lu bayangin gak sih ini bayangin ya. Ini ada kayak semi jembatan kecil gitu, ada aulanya, ada rumah 1, rumah 2, rumah 3. Dari situ kita syuting 3 tim. Ada gornya, semi mini gor gitu. Jadi emang segede sekaya itu orang yang punyanya. Sampai akhirnya ada salah satu cast masih kecil, kayak 3 tahun 4 tahun di bawah gue, cowok. Ini sebenarnya ada banyak kejadian horor tapi salah satu yang paling berkesan ya. Dia tuh ceritanya main bola sama cast-cast yang lain, sama beberapa ekstras juga kayak yuk main bola. Lo tau nggak? Dia lagi main bola, dia kan bawa bola kesukaan dia kan, karena dia suka banget main bola. Tiba-tiba dia teriak, wah gitu. Dia lari ke mamanya bilang, mama itu kepala orang. Hah? Waduh. Sumpah. Jadi dia kaget karena tiba-tiba ada rambutnya gitu. Kayak bentuknya jadi kepala orang, dia teriak sampai kita semua kayak, hah kenapa nih gitu. Yang lagi nunggu di dalam pun jadi pada keluar gitu, ada apa. Terus habis dari situ dia bener-bener langsung demam. Langsung demam dan dia kayak nggak masuk syuting 2 hari gitu. Nah 2 hari setelah itu jam 2 pagi gue dibangunin buat take melewati si jembatan itu. Nah ada tante gue yang bisa ngeliat gitu kan, dia bilang, ih hati-hati deh kalau lewat situ tuh ada penunggunya nenek-nenek. Cuman karena ya mungkin gue juga masih bocil ya, gue kayak masih ngantuk, dipanggil take, iya gue lari, gue nggak ada permisi, nggak ada assalamualaikum apa, gue jatuh tapi jatuhnya kayak diselengkat tau gak lo? Oh iya? Jadi kalau orang jatuh yang beneran kepleset kan sek gitu. Nah. Kalau ini gue kayak Ke depan gitu, gitu ya. Terus lengkatan gini dah. brak jatuh, Puyol tuh yang selengkatan. iya set gitu. Iya. BTW dulu dipanggilnya Puyol, Tuh, karena kan? dia suka banget Puyol. Bener gue. Bener. Iya. Bener gue udah. Jadi ya itu kejadian horor dan syuting. Ada banyak sih beberapa. Kaluna, gue sih yang belum namanya kan. Kaluna juga pernah ngeliat ada Pocicu di jendela, dia teriak-teriak. Pocicu. Oh Mr. P. Mr. P. Mr. P. Gemes ya, Mr. P. Pocicu ya. Pocicu. Karena kalau disebut kan kita nggak ada yang tahu ya, jadi Mr. P aja gitu. Pocica. Pocica. Pocica, iya jadi ya kalau kejadian-kejadian sih ya berarti gue sama Ilham
udah pernah ngalamin ya. Maksudnya kita percaya sama hal-hal itu tuh ada. Pasti ada. Cuman kalau untuk sekarang sih gue udah nggak pernah ngalamin ya. Gue ngalaminnya itu masa-masa gue waktu peralihan gue dari SD ke SMP. Gue lebih sering ditongolin kayak gitu-gitu lah. Yes, itu. Wujud gitu pernah lihat lo? Kalau wujud belum pernah. Cuman kalau misalkan gangguan yang beneran real tuh sering banget. Sama kalau misalkan diceritain kalau kejadian buat di tempat syuting itu sebenarnya banyak banget, cuman kayaknya waktunya nggak bakalan cukup karena Banyak Asyira banget juga ya. bakalan Udah, lanjut. Cukup sibuk ya ibu yang satu ini. Iya, Enggak makanya. lah, biasa aja. Oke. Oke, mungkin masuk ke ini kali ya. Ini kan jadi kan film ini kan tentang pendakian gitu ya. Boleh nggak sih? Ada nggak sih kalian sebelumnya pernah ada pengalaman mendaki gitu nggak sih, atau trekking? Boleh jujur gak sih? Boleh dong, boleh Boleh dong, jujur Gue banget. gak pernah mendaki seumur hidup. Maksudnya pernah, gue cuman trekking tipis-tipis di Gunung Papandayan karena nyokap gue kan orang Garut. Jadi kita coba trekking tapi baru sampai setengah gue kayak udah gak kuat, udah capek. Jadi gue turun lagi. Dan gue gak bisa ngelihat diri gue menjadi pendaki karena secara fisik kan gue sebenarnya lemah gitu, gue gak kuat fisik. Jadi makanya ketika ditawarin main di film ini, jujur gue gak mau awalnya. Karena kayak I can't see myself sebagai seorang hiker gitu, seorang pendaki gunung gitu, nggak mungkin gitu. Jadi ya udah. Kalau Ilham pernah? Kalau gue sama sih mungkin kayak lo. Daki gunung yang bener-bener gunung sih nggak pernah ya. Cuman kalau misalkan trekking yang di bukit itu pernah. Tapi itu udah malas juga kan? Iya, dari situ aja udah malas. Udah malas banget buat naiknya, terus gue mikirin buat turunnya aja. Aduh gimana nih? Gelinding aja bisa nggak? Iya makanya. Atau enggak lompat deh, langsung lompat tapi gue masih hidup gitu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak tahu kalau tadi Keisha sama Bulan ya. Cuma kalau kita berdua tuh sebenarnya sangat jauh dari anak Mapala. Itu kayak jauh banget sih karakternya ini. Kalian jatuhnya banyakannya di set ya, set syuting gitu. Iya, kalau cerita-cerita dari teman-teman yang emang anak Mapala sih sering. Cuman kalau experience buat terjun langsung itu belum pernah. Ya. Oke. Terus kalian ada kendala nggak pas selama syuting dengan, kan kalian mungkin Iya. belum berpengalaman ya, Ya. gitu untuk naik gunung. Capek pasti ya nomor Capek satu. pasti, Karena pasti. kita kan juga syuting waktu itu di daerah Gunung Kidul ya di Jogja. Nah FYI ngomongin soal tempat, itu juga medannya lumayan susah gitu karena masuknya setapak banget. Lu Satu ada kan mobil waktu itu? doang ya? Ada ini. Bener-bener setapak banget dan FYI gue juga waktu itu masih semester awal kuliah. Jadi gue harus ngerjain tugas di tengah hutan gitu gelap-gelap, sumpah. Lu tahu kan waktu itu? Cuman Gue sambil beralaskan Zoom meeting, tikar. beralaskan tikar dan mau sholat, mau ke toilet. Oh dulu, waktu itu dulu lagi, waktu kita syuting kan udah setahun lalu ya. Mau ke toilet pun susah banget karena awalnya toilet portable tuh nggak bisa masuk. Oke. Jadi kita harus kalau mau ke toilet tuh ke atas. Ke atas lagi ke tempat rumah yang emang warga, udah ada pemukimannya yang ada gitu. pemukimannya 15 menit, 20 menit, sinyal susah segala macam. Iya, terlepas dari capek dan medannya susah, sempat ada kejadian juga sih. Wih, apa nih? Boleh tuh lu fun nih? fact-fun fact-nya. Enggak, Loh. ada kita. Yang mana Kita tuh? berdua. Wah, lupa dia. Yang ada tiba-tiba ada bunyi gamelan kencang banget. Serius gak sih? Yang kita, Oh, itu iya. BTW. Serius sih? Jadi kita tuh syuting Horda, tuh horda. sama Iya, kan, gitu sama kan? tiba-tiba ada ular gede banget. Kalau ular gue nggak nemuin. Kalau yang Iya, sama tapi lu kan ada- itu yang oh, itu gamelannya ada. doang. Gamelan gimana? Itu tuh FYI emang lokasi syuting yang biasa dipakai di film-film horor Indonesia yang tentang sinden-sinden, tentang penari-penari. Emang itu lokasinya sama persis. Jadi di Jogja, di Gunung Kidul di situ. Tapi pas kita, itu jam berapa sih? Jam 3, Sekitar jam 2. jam 2 deh. Jam 2. Jadi ceritanya di pinggir, ini adegannya ya, kita lagi di pinggir Sungai mencari teman kita. yang hilang. Terus salah satu dukun di sana lah gitu kayak bantuin. Nah, terus di sela-sela syuting itu kita semua pun dengar gitu kan kayak Gue juga denger sih. ini sound gimana nih? Aman nggak? Ya kan Wan? Iya. Ini sound aman nggak? Soalnya kayak ada orang yang mainin gamelan gitu kayak Kayak lagi pesta rakyat sih. iya ya, Gede lebih banget tepatnya soalnya. kayak gitu. Kalau misalkan lu lagi ada pengajian, nah itu mungkin kurang lebihnya sama kayak gitu. Cuman ini yang Ini gamelan musik. acara lah kayak acara Iya, iya, budayaan kayak gitu lah. kayak. Nah, Tapi gue gak mikir horor awalnya loh. sama gue pun juga Kayak gue mikir enggak. ya udahlah lagi ada party apa Iya, gitu. iya. Soalnya kan biasa gitu kan kalau misalkan orang-orang yang di suatu daerah gitu kan biasa ngadain acara yang kayak gitu kan. Nah, kita kira juga mungkin lagi ngadain acara nih orang ya kan. Iya, bisa jadi soalnya. Iya, dan ternyata besoknya kita baru dapat kabar ternyata Nggak emang ada. itu Emang
bukan dari dunia kita. Ya. Dan itu udah biasa. Karena di tengah hutan, Wan, lo tau kan? Penyambutan kali ya itu kayak. Karena itu di tengah hutan, sama sekali kayak nggak mungkin. Tapi kan kita mikir mungkin sana ada desa kali. Iya, dan memang sebenarnya ada desa, tapi ternyata jauh banget dari situ. Nggak mungkin. Kita in the middle of nowhere. Makanya, dan akhirnya semenjak dari situ gue bener-bener percaya sih sama yang apa yang ada di film-film horor tuh ternyata benar. Benar. Ketika lo dengar suara orang gamelan, orang main musik segala ya, it's possible gitu. Maksudnya kita dengar. Gue jadi takut, Wan. Ya? Gimana ya Bu ya? Serem ya? Ya tapi terlepas dari itu alhamdulillah nggak ada lah. Nggak ada yang kesurupan? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Kalau pemain sih nggak ada. Terakhir sih Bu, apa? Iya sih, Mak ada siapa? telco kita. Kenapa dia? Itu persis di depan mata gue. Sama di depan mata gue juga itu. Oh itu yang scene kita nangis-nangis itu kan? Sama, ya? Iya, yang lagi di tenda itu. Yang Fun fact, lagi di fun fact. tenda. Kenapa? Perfect Gimana shooting. kesurupan gimana nih? Gue pengen tahu Gue juga. nggak ngerti gimana ceritanya. Pokoknya tuh gue lagi sama Cila. Itu kita udah mau pulang, Udah sih mau terakhir. pulang, terus scene-nya berat kan. Karena Berat harus banget, nangis-nangis gitu kan. Kita mau ngumpulin emosi kita nih berdua nih ya kan. Mau ngumpulin emosi di sela-sela udah mau ngumpulin emosi, terus tiba-tiba Terus dia nangis. ini kenapa ya anjir, dalam hati gue gitu kan. Gue nggak tahu kan, mungkin capek atau apa Dia gitu lagi kan. makan BTW. Jadi kita lagi break syuting gitu. Nasi yang jadi hantunya, yang jadi tentrinya itu lagi di make upin. Di make upin. Jadi lighting kita kan minim ya. Jadi lebih diarahinnya ke dia. Makanya di tenda itu gelap banget. Jadi kita nggak mikir apa-apa. Nggak mikirin sama sekali tuh lagi bener-bener kenapa nangis. atau Berarti dia apa. benar-benar lagi makan terus tiba-tiba Nangis, gitu. iya. Nangis. Gak usah pas Iya dia tapi lagi. nggak langsung kayak gitu. Cuma Iya, dia iya, kayak Nggak kayak sedikit rendang bro. gitu loh. Gak, maksud gue kebayang gak sih lu lagi makan tiba-tiba diam gitu. Yang nggak Gitu nggak kan gitu berarti? lah. Iya nggak langsung diprak gitu, saya pelan-pelan ada transisi. Iya. Oh, iya, iya. Cuma awalnya kita kira ya memang dia, ya kan ada Iya. masalah. Ini atau mungkin apa. setannya sopan kali, tahu Iya. juga Iya. tempat dan kondisinya. Cara masuknya bener. Cara masuknya benar. Makanya bisa masuk. Makanya langsung masuk. diurusin sama Astrada kita kan. Astradanya untung. Oh, Astrada, Pak Astrada Ustadz ya? Bukan, cuma Nggak kayak tahu Ustadz istighfar, apa enggak, istighfar cuman- mah istighfar gitu. punya kemampuan buat ngusir kan kayak Ya, akhirnya semua orang ngurusin tapi ya alhamdulillah gitu doang. Tapi FYI ya jadi panjang. Nggak apa-apa, Dikit-dikit nggak aja. apa-apa. Emang FYI nggak abis kejadian yang gue menyaksikan di depan mata gue kan soalnya. Terus pas udah selesai dia udah sadar lagi, gue tuh sempet yang nyamperin, "Ma, ayo oke nggak apa-apa" gitu. Terus dia kayak, iya nggak apa-apa gitu. Dan ternyata kayaknya dia tuh aware, dia masih kesurupannya yang mild gitu loh. Ya. Masih yang level 2, jadi dia masih sadar, dia tuh nangis gitu, tapi dia nggak bisa ngontrol. Balik dari situ, memang pada saat itu perasaan hati gue lagi nggak enak sih, lagi banyak kejadian lah di hidup gue. Cuman nyampe Jakarta ada 2 orang, kayak 2 orang indigo gitu bilang katanya ada yang Ngikut lo? ngikut gue. Itu katanya gara-gara gue ngelihat kejadian itu. Lu nggak tahu ya? nggak tahu gue. Iya. Ya gue kan kalau di situ di kamar mulu bro. Oh kita nggak cerita-cerita. Kita sempet main-main loh, tapi abis kejadian itu kita langsung pulang ke Jakarta kan. Iya itu dia. Iya, jadi nggak jadi sempat kita cerita-cerita. Ada yang waktu nempel, panjang. tapi untungnya nggak yang nempel banget di pundak gitu sih, cuma kayak agak berjarak. Tapi itu yang akhirnya bikin kondisi mental dan fisik gue semakin hancur. Jadi bukan cuma karena gue sedih, tapi ada yang ikut dari si Gunung Kidul itu. katanya. Ditambah lagi ya kan, jadinya Lagi. makin-makin. Iya. Jadi ya itulah kejadian horor pas syutingnya. Oke, Wan. Lanjut, Wan. Ini berarti kan maksudnya kan kalian ini kan perannya agak lumayan cukup dekat ya. Ya. Ada bonding yang dibangun gak sih biar jadi dapat chemistry gitu atau apa gitu? Kita reading latihan sama Pak D, Susilo Badar 24/7. Itu intens banget sih latihan. Intens syuting. banget sampai. Ilham paling sering kena marah. Iya. Karena Betul sekali. Ilham Kenapa? kan first movie setelah dewasa ya. Yap betul. Jadi Oh ya? dia Ya. Serius? Ya, gue first movie setelah gue dewasa. Jadi peralihan gue waktu dewasa ini gue kebanyakan di sinetron, Televisi. televisi gitu-gitu. dan menurut Pak Ade itu kayak ada treatment yang berbeda Ya, kan. Kalau dan acting itu buat benar di layar works lebar. di gue. Jadi, Tapi lo sampai dilempar-lempar kursi di wow, dia ya, tapi habis itu gue terima sama karena Pak itu Ade. mungkin salah satu treatment supaya Mendidik ya. Iya, gue mendidiknya dan ternyata emang gue akuin itu berasa banget di gue. Jadi terima kasih pada Susilo Badar atas. Emang ini sih di gojlok banget. Iya di bener-bener anjir itu bukan ruangannya doang berguncang tapi seluruh badan gue juga terguncang bro anjir. Kita latihannya prepare banget sampai dialog-dialog tuh bisa dibilang udah di luar kepala ya. Kayak gue baru kali ini deh syuting yang bener-bener saking diulang-ulang banget tiap hari. Jadi kayak udah hafal gitu. Dan mungkin pas syuting pun kita sering main bareng. Iya.
kayak pas di Jogja itu kan kita jalan-jalan, terus karena syutingnya di hutan kan nggak ada teman lagi, main HP nggak ada sinyal, mau ngobrol. Benar. Ya itu paling penting Kebangun jadi. lagi chemistry. Dan untungnya sih para pemainnya juga nggak terlalu jauh juga nih terpaut usianya, jadi buat bondingnya tuh lebih enak gitu kan. Apalagi Ashira, setelah gua ngobrol sama dia, wow ini orang sangat banyak experience-nya, dan gue juga banyak belajar dari dia juga. Ya, masa basi banget sih. Serius bro, Ya ada gue serius, kali serius. banyak belajar dari lo. Emang Cila nih dewasa banget ya. Iya ya, Masya memang Allah. umur yang dia segini, tapi pemikirannya itu udah sangat Ini, wise banget. Ini. Gila. Malas gak suka gini promoin gini. Benar. Oke, tapi di antara kalian gitu atau ada apa gosip-gosip apa gitu? Nggak, maksudnya di antara semua pemain di antara gitu. semua Wah, kalau yang Ada gue nggak? denger Ada sih, Ada yang gue denger sih yang sebelah ya. Oh, Kayaknya Oh, itu yang sebelah. doang. Tadi emang Ini nggak klub ditanyain sebelah langsung. kayaknya. tadi sih nggak ada yang jawab begitu ya. Oh, Enggak, kita Oh, oke. Enggak. Itu bonding kali. Bonding nggak menurut lu? Bonding. Ya, itu Tadi mungkin dia salah bahas. satu treatmentnya kali ya buat Treatment. mendekatkan. Karena kan kalau kita sebenarnya karakter Vicky sama Nisa itu, ya misalnya si Vicky kan ada tipis-tipis suka. Ya, oke. Cuma kan kita suka-sukaan yang apa sih lu Nisanya yang ya gitu. gue cuma TP-TP aja ke dia. Nah kalau si mereka berdua kan emang pacaran. Emang pacaran, Siapa? Gue sampai lupa namanya. Eva si sama Eva dan si Pasha. Pasha. Benar. Gue baru tahu namanya Pasha. Pasha bro. Bapaknya dong. Ku ingat. Tahu. Iya gitu. Oke. Nah, menurut kalian nih ada nggak sih? Kalian nggak pernah naik gunung kan sebelumnya? Nggak pernah. Gitu. Dan ketika kalian kemarin syuting, kalian merasakan gitu. Kalian ngerasa mendapatkan makna nggak sih di gunung ini nih kayak gimana gitu? Pasti sih dapetin makna juga, karena menurut gue di saat kita mendaki Oke. bareng teman-teman, nah itu harus benar-benar ego kita tuh benar-benar harus diturunin semua sih. Iya setuju gue. Dan itu gue rasain banget sih, walaupun syuting tapi itu kenyataannya real banget di gue. Gitu, ternyata emang benar kalau misalkan kita naik, ya itu ego kita diuji di situ, dan ya ternyata benar. Gue rasain banget kayak gitu sih. Iya, mungkin lu nangkap dari sisi persahabatannya ya. Ya. Kalau gue mungkin dari sisi goibnya juga, gue sangat percaya sih gitu. Gue tipikal orang yang menurut gue memang apalagi itu kan alam semesta yang emang ruangannya mereka ya gitu. Orang-orang yang bukan orang, bahkan jin gitu yang ada di dunia selain kita, dan itu beneran ada gitu. Jadi gue mungkin semakin paham kenapa akhirnya banyak sekali kejadian-kejadian mistis di gunung, karena kita sebagai manusia kadang suka lupa buat respect sih Oke. sama lingkungan mereka. Ini rumah tempat tinggal mereka, kita sana cuma numpang, tapi kayak ada satu kejadian di mana nanti Vicky tuh berbuat salah gitu. Kayak nggak ada etikanya. Masa kita main ke rumah orang gitu, kita main ke gunung tempat mereka tinggal tapi tidak mengikuti rules-rules yang ada. Dan udah dikasih tahu tetap Iya, nggak permisi lah. ya. nggak perlu, sudah dikasih tahu tetap ngelakuin juga. Itu kan banyak sekali pendaki yang kayaknya mungkin menyepelekan, apalagi kalau yang baru pertama gitu ya. Nah mungkin ini yang bikin agak kecewa sih. Jadi karakter kita tuh sebenarnya anak mapala semua. Cuma memang pada kenyataannya kan banyak orang-orang yang walaupun mereka udah sering naik gunung, mereka malah merasa so jago. Seperti karakternya si Joni dan Vicky Vicky lalai, Joni sok jago. Jadi nggak menjamin first timer gitu. Kadang orang juga bisa jumawa dan tetap kena deh pas pendaki itu dengan goib-goib. Justru petaka itu datangnya bukan karena ada orang baru, tapi orang lama juga bisa membawa Bisa, petaka. karena kalau mereka sok iye gitu kan, ngerasa gue Nyebelin paling ya, tahu nyebelin gunung ya. ini, tapi kan suka ada yang kayak gitu kan. Banyak banget lagi. Makanya kata Ilham tadi menekan ego. Ya kita aja yang sekedar syuting udah capek, apalagi yang lagi beneran. Iya. Itu dia. Gitu. Terus dari kalian tersendiri ini tuh ada nggak sih apa namanya di film Eva ini? Di film Eva ini kalian tuh menangkap sebuah pesan nggak sih yang cukup penting gitu? Ya sebenarnya dari sudut pandangnya Eva ya, gue ngerasa kita apalagi perempuan itu kan sensitif ya perasaannya. Terus kita lebih intuitif, kita juga punya waktunya datang bulan gitu. Kayak itu harus aware banget sih kalau mau berurusan dengan alam. Oke. Sebenarnya ini salah satu kunci dari film Eva pendaki yang terakhir tuh ada di Evanya gitu. Oke. Jadi perempuan ini sangat sensitif. Makanya teman-teman laki-lakinya juga, ya pacarnya juga termasuk ya, harus perhatian, harus pengertian. Jangan, ya mentang-mentang ayo udah deh, yuk kita kan udah biasa naik gunung. Dia nggak ngecek jadwal datang bulannya, nyampe di sana perasaan yang nggak enak, itu kan kita semakin sedih, semakin mudah. Kayak gue, kan jadi ikut ketempelan juga mungkin
pada dasarnya gue capek, gue sedih, gue lagi haid mungkin, jadi semuanya jadi satu gitu. Lagi galauin siapa emang waktu itu? Ya sih ya. Boleh next topik kan? Gimana kalau dari lo, Mas? Tapi ya menurut gue sih kurang lebih sama lah. Oke. Sama apa yang diomongin sama si Cila. Ada lah Ham, pesan lain Ham. Pesan lainnya ya itu aja sih sebenarnya, Kok cuma RT kayak sih? lebih Retweet. lebih menghargai Heeh. apa yang nggak bisa kita lihat dan lebih menghargai semuanya yang ada di dunia inilah gitu. Apalagi khususnya di alam ya. Iya. Gitu aja sih sebenarnya. Jangan sombong lah. Jadi Jangan manusia. sombong. Jangan menyepelekan sesuatu yang belum lu tahu. Keren. Setuju. Setuju Mungkin salah banget. satu pesannya gini juga kali. ya. Setuju banget, setuju banget. Oke. Ke Q&A kali boleh ya? Q&A boleh. Ya, Q&A asik boleh. kan? Q&A dari Saya audiens jawab ya. nih kayaknya. Oke, asik juga nih. Boleh Wan, sikat Wan. Pertama nih ya, tadi kan kita udah ngomongin tentang gunung dan segala macem ya. Ini bisa relate juga nih. Ada pertanyaan kayak, kalian sepakat gak sih kalau mau tahu sifat dari seseorang itu diajak ke naik gunung? Sepakat banget. Sepakat nggak? Sepakat. 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 Karena tadi apa yang gue bilang, ketika lu naik gunung bersama teman lu, ya itu semuanya tuh diuji, cuy di situ. Mulai dari ego lu, mental lu, semuanya tuh bakalan ketahuan gimana sifat asli teman lu di saat teman lu lagi kesusahan. Iya bener lagi. Dan lu tuh harus ada bukan di saat susahnya doang, tapi senengnya juga harus ada di situ. Namanya lu naik seneng, pas harusnya kan turun juga seneng kan. Iya. Bukan malah pukul-pukulan ya. Iya, harusnya gitu. Bahaya itu Wan. Bahaya itu. Iya bener. Film ini kan berangkatnya dari kisah nyata ya. Bisa diceritain gak sih kalian pernah searching juga kah atau nggak mendalami dari kisah nyatanya itu kayak gimana? Sebenarnya pas awal kita udah dikasih tahu sih ini tuh terinspirasi dari satu kejadian dan memang nama karakternya juga kalau nggak Sama. salah Eva ya. Iya, sama, Jadi kita sempat nyari dan pas pertama kali baca draft yang awal itu jujur lumayan ekstrim sih karena ternyata ada ya gitu orang yang kejadiannya seperti ini di gunung. Maksud gue, menurut gue ini peak film horor adalah ketika lo udah berurusan dengan alam. Kayak kalau lo ada ditimpa hal-hal yang goib tuh di rumah masih oke, lo bisa lari. Kalau di gunung gimana gitu? Siapa yang bisa mau nolong lu siapa? kan? Dan apalagi di sini ada adegan yang Eva hilang dan itu ternyata kejadian di dunia nyata juga gitu. Terus ya akhirnya gue jadi bener-bener invest aja sih sebenarnya, invest sama ceritanya gitu karena yang menarik banget menurut gue gitu ketika Betul. pendakian terakhir ini gimana ya? Tentang spoiler. Iya pendakian terakhir ini walaupun nggak sama persis dan memang cuma inspired by, cuma kita berharap bisa jadi awareness juga sih buat para teman-teman pendaki atau yang mau coba untuk naik gunung, bukan menakut-nakuti sih, lebih ke arah awareness aja ya. Iya, awareness. Biar mereka lebih berhati-hati dan ngikutin bener-bener rules-nya, udah prepare banget, do's and don'ts-nya. Jadi Kalau kan dari gue pembelajaran buat kalian yang pengen naik gunung dari film ini, gitu. Oke, cocok banget Wan. Ini pertanyaan gue nggak tahu ini penting apa enggak nih Wan. Aja. Apa tuh coba? Heeh. Enaknya ngajak siapa kalau nonton? Itu siapa yang bikin? Enaknya ngajak siapa kalau nonton? Orang nanya. Oh, orang nanya. Jadi kita mendingan nanya aja nih ke Oh, pemain ada orang ke yang cast-nya. bertanya seperti Ada itu. orang yang nanya, dia komen di TikTok gitu. gue kira ini- Enaknya ini ngajak lo siapa jawab. kalau nonton? Kita pengen jawab kan? Aduh nggak tahu juga kan? Gitu. Kalau buat Ilham ajak cewek lah. Ya terkhususnya Kayaknya bukan untuk gua doang deh. film ini. Kalau film ini, Cocoknya ngajak siapa? kalau dari gue ajak teman-teman. Temen-temen. Sahabat Khususnya- lo, satu geng lo Ajak temen lo yang dia nggak percaya tentang mitos-mitos kalau misalkan di di alam. gunung ya. Tuh. Ya, setuju. Kalau lo? Iya, gue setuju. Kayaknya ini film yang sangat dicocok ditonton sama teman-teman sih. Maksudnya Yap. seru-seruan dan ya itu sih anak-anak Mapala mungkin Yap. boleh ya coba nonton karena gue yakin banget pasti ada anak-anak Mapala di dunia nyata yang sifatnya seperti kita. Iya, relate ya berarti. Relate yang Banget. yang slaybornya kayak Vicky, Banget. yang bucinnya kayak Pasha, yang setia kawan kayak Nisa, yang bersedih hati kayak Eva dan yang agak-agak sengak kayak Joni pasti ada. Pasti ada sih. Tapi bisa tinggal ditunjuk. Nah, ini nih yang kayak Joni nih. Ya gitu kan. Kalau Alwan nakal dia, pas naik gunung dia selalu nakal ya Wan ya. Coba cerita Wan yang lu naik gunung Senakal itu. apa sih kalau Ayo boleh cerita tahu? Wan. Nggak ada, gue baik-baik kok. Senakal. Iya. Gue salah satu orang yang menghargai aturan sebuah tempat, Pak. Sih. Jadi kalau itu nggak boleh, gue nggak. Tapi sudah tahu kan Mas larangan. Iya ya. Iya. Gokil. Halo semuanya. Bagi kalian yang ingin mendapatkan tiket nonton Eva pendakian terakhir, bisa banget. Caranya gimana, Cil?
Langsung aja kalau kalian ada yang senang mendaki gunung, langsung post ke Instagram foto kalian dan teman-teman yang lagi mendaki gunung. Terus langsung tag ke Instagram kita karena nanti bakalan diundi berhadiah 10 pemenang. So good luck guys.